sebenarnya dulu Pak, kan katanya kan kalau untuk seminar itu dihadiri sama mentor juga ya Pak. Betul. Itu mentornya kita harus berbarengan atau bisa ini tapi kita share link gitu Pak atau gimana Pak? Idealnya pada saat seminar masing-masing di depan layar, depan laptop, ya. Nanti linknya kan di share, ya. Jadi nanti kan ada urutannya, ya. Misalkan nomor urut 1 sampai 7 ya, gitu. Nanti siapa yang masuk di situ, begitu, ya, sesuai dengan jadwal, begitu. Tapi kalau dirasa tidak mungkin, ada kendala, silakan dalam satu layar laptop, ya. Kalau ada kendala misalkan jaringan atau mungkin ya ada faktor teknis lainnya, ya. Terus satu lagi Pak, kan kayak misalnya saya kan di puskesmas nih Pak, puskesmas sekarang kan emang lagi banyak kerjaan gitu Pak, apalagi kalau misalnya saya dapat jadwal yang masih di jam pelayanan, gimana Pak, misalnya kan sekarang kan puskesmas juga lagi kurang orang ya Pak, kalau misalnya saya dapat di jam pelayanan kan kemungkinan waktu untuk kapusnya susah Pak, apa harus dia atau bisa diganti diwakilkan atau gimana Pak? Kalau yang bisa diwakilkan kira-kira yang dapat mewakilkan siapa Pak? Mentor itu bahasa dalam aturannya adalah atasan langsung peserta, gitu, ya. Silakan, kalau memang yang namanya atasan langsung itu adalah pimpinan. Tapi kalau memang pimpinan itu berhalangan, silakan dia dapat mengkuasakan ke atasan lainnya yang sejajar dengan mentornya ini, ya. Dalam konteks Pak kan sekarang lagi jam pelayanan, coba lihat waktu ini dalam 2 bulan ini dan kawan-kawan itu tugasnya sebetulnya bukan memberikan pelayanan, tugasnya adalah sebagai peserta laksa. Tugas utamanya sebagai peserta laksa pendidikan. Bisa memberikan tugas layanan kantor apabila tugas laksanya sudah selesai. Misalkan sedang off kampus, sedang proses asinkronus, itu bisa menyempatkan untuk memberikan pelayanan. Tapi ketika sedang sinkronus, tatap muka seperti ini, apalagi seminar, maka tugas pelayanan itu menjadi hilang. Coba baca. Kalau saya sih Pak emang udah bebas tugas Pak, takut mentornya Pak, karena kan sekarang kapus juga karena kurang orang ikut pelayanan di puskesmas juga Pak. Iya, saya tinggal berikan pemahaman ke kapusnya. Kalau waktunya kapus itu nggak sampai 15 menit maksimal, ya. Setelah nanti mentor memberikan penjelasan, ya silakan. Kalau ada pelayanan yang masih di pelayanan masyarakat masih dilaksanakan, silakan off, keluar dari Zoom. Ya. Mentor itu hanya minta hadir yang memberikan penguatan. Nah, penguatan itu kan perlu didengar oleh penguji, ya. Dan itu aturan tata tertibnya seperti itu. Kurikulum bukan hanya peserta laksa, semua diklat kepemimpinan, ya, gitu. Bahkan kalau kapusnya nanti ikut tim 4, ya, nanti kepala dinas kesehatannya juga harus hadir, gitu. Kalau nggak hadir, nanti kan dampak penilaian. Saya nggak tahu apakah kapusnya udah pernah ikut tim 4 belum, kapusnya ini. Ya, beberapa kapus puskesmas di sana saya kenal, ya, bukan hanya kapusnya, kepala Kadinkesnya juga saya kenal.
Akan beberapa asisten, termasuk dulu Pak Sekda-nya juga, itu diklatrimnya di BPSDM Jawa Barat. Bahkan calon sekda yang sebentar lagi mau dilantik pun, itu PIM 2-nya juga di Jawa Barat. Ya, Pak Supian itu sekarang kepala beberapa ya, calon sekda yang masuk kerja besar ya. Nah, tinggal nanti ini kasih penjelasan di kampusnya. Di PKM mana nih kampus ya? Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Nah, disampaikan. Baik. 15 menit ya. Ya, Bapak pikir nggak akan mengganggu kinerja pelayanan lah ya, gitu. 15 menit kecuali kalau satu hari dulu ya adik-adik. Pada saat proses pelatihannya itu klasikal ya di angkatan-angkatan sebelum ini dan kawan-kawan itu pelaksanaannya di Cipagera, di Cimahi. Ya. Pada saat seminar mereka harus datang ke Cimahi, ke kampus Jawa Barat. Itu satu hari. Gitu. Alhamdulillah, nggak ada yang nggak datang mentornya. Pada datang. Saya masih ingat, karena pada saat itu saya kan sebagai ketua penyelenggara. Hadir. Nah, kalau sekarang kan hanya 15 menit di depan laptop ya. Bahkan sebetulnya pelaksanaannya kalau mentor itu hanya 10 menit lah. Anggaplah dengan mendengarkan semua 1 jam ya maksimal misalkan gitu. Dalam satu hari kerja itu 8 jam dan itu hanya digunakan sekali seumur hidup adik-adik kan. Gitu. Nah itu yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu mentor. Maksimal 1 jam mungkin dengan menunggu dengan apa maksimal gitu ya. Yang makanya dari awal Bapak sampaikan tolong komunikasikan baik-baik dengan mentor. Ya kalau kecuali mentor yang nggak bisa hadir itu misalkan ya mentornya sedang sakit, di ruang isolasi. Kalau isoman kan masih bisa. Isoman itu kan di rumah ya, kan di rumah mah bisa buka laptop, bisa diskusi seperti ini. Tapi kalau sudah di ruang isolasi, misalkan mentor Anda itu nggak bisa, sakit di ruang ICU misalkan. Ya, kan yang masih di kantor beraktivitas, ya tolong sampaikan ke handphone. Ini kan menyangkut juga masa depan adik-adik. Ya, jangan sampai nanti ketidakhadiran mentor berpengaruh nanti terhadap nilai. Gitu. Ya. Itu ya. Ini. Ya baik Pak. Silakan ada yang mau di. Maaf ya Pak. Ini ya. Konsentrasi ya, gitu ya. Siap Pak. Bapak selalu dalam kesempatan pertama menjawab ya pertanyaan apapun ya, apalagi terkait adik-adik yang Depok ya, yang berapa hari ini mau bimbingan, mau seminar ya. Gitu. Silakan konsultasikan kembali Anggit dengan mentornya ya, begitu. Kalau mentornya kurang paham, nanti silakan komunikasikan dengan coach, begitu. Memang dalam konteks latsar ini tadi disampaikan, ya, menganalisa data, ya, masalah, merumuskan masalah betul, ya, dilengkapi data dan fakta. Data dan fakta itu yang Anda dekat dengan adik-adik, ya, begitu. Makanya kan tadi di awal dibilang, ya, tadi berdasarkan tupoksi. Nah, data faktanya kalau bicara pelayanan, coba lihat, ya, konsultasi dengan teman mitra satu kantor yang menangani juga pelayanan tersebut, begitu. Ya, analisanya emang tidak terlalu kuat, ya, karena kan juga waktu, begitu. Ya.
Oh, nanti kan ada pemilahan ditapis, ya. Tadi yang Bapak udah sampaikan berdasarkan USG, berdasarkan AKPK, gitu. Nah ini kan langkah sederhana sebetulnya, ya. Tidak adik-adik kan tidak diberikan materi tentang metodologi penelitian secara umum, ya, secara apa, secara utuh begitu, ya. Habis nanti waktunya, kalau survei segala rupa, kan begitu. Ya, gitu segera karena waktunya kan tinggal berapa besok ya, tinggal besok aja, hari ini dengan besok. Oke, yang lain silakan. Silakan. Terus ini disusun oleh Desiantari. Kemudian nih saya langsung ke identifikasi isu, Pak. Silakan. Ini huruf Ini ini kecil sekali. kekecilan ya, Pak? Iya. Baca nggak? Kayaknya enggak. Coba disamakan dengan yang ini. Yang kotak atasnya identifikasi isu, ya nanti di ini kan. Iya, tapi nggak muat, Pak, jadinya. Jadi Masa dua slide kali ya? dua slide nggak apa-apa, dua slide. Kecil sekali. Yang ininya nih, bukan huruf ini, yang atasnya aja. Oh, yang ini. Yang judul-judulnya, Pak. Nah, judul-judulnya disamain aja. Ya. Tetap satu slide kan? Iya. Nah, ini apa? Kondisi. Ini identifikasi isu, Pak. Yang Nah, ini kolom identifikasi isu ada 4. Kemudian prinsip atau nilai dasarnya, kondisi saat ini, dan kondisi ini yang kondisi atau diharapkan. apa? Yang Oh apa? iya, salah ketik. Kondisi, Pak, harusnya, Pak. Ya, tolong teman-teman ya yang tipe-tipe seperti itu dicek lagi. Iya, Pak. Ini identifikasi isunya ya, Pak. Kemudian slide selanjutnya, dari identifikasi isu itu saya menggunakan analisis penetapan isu dengan teknik APKL. Jadi yang memenuhi syarat di sini ada 2 isu. Kemudian setelah itu saya lalu gagasan pemecah isunya jadi diangkat optimalisasi tindakan pronasi pada pasien COVID dengan media poster dan video di ruang ICU COVID RSUD Kota Depok. Lanjut ini ke alur isunya. Jadi dari latar belakang yang tadi diambil isu belum optimalnya tindakan posisi pron pada pasien COVID di ruang ICU. Kemudian ini identifikasi core isunya ada 4. Lalu posisi pron. Ini tahapan kegiatannya, pertama meminta izin dan persetujuan kepada kepala ruangan dan mentor terkait pembuatan SOP. Kemudian ini keterkaitan dengan mata pelatihannya, akuntabilitas, itu meminta izin secara jelas, nasionalismenya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, etika publiknya meminta izin dan persetujuan secara sopan dan santun, kemudian anti korupsinya meminta izin secara berani. Terus yang tahapan kedua, mencari referensi materi tentang SOP. Outputnya mendapatkan materi SOP. Keterkaitannya akuntabilitas mencari materi SOP dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan ketiga, melakukan konsultasi dengan kepala ruangan, mentor, dokter ICU, dan tim terkait SOP. Desi, Iya, Pak. nah, bisa dibuat satu paragraf nggak itu? Biar nggak terlalu jarang seperti itu. Yang mana, Pak? Itu semuanya. Paragrafnya. Ini kan dua paragraf kayak ini. Spasinya. Oh, ininya. Spasi. Coba dibuat satu semuanya. Biar nanti nggak terlalu banyak ininya. Halamannya. Oh, gini, Pak. Coba diblok semua.
semuanya jadi blok. Mulai dari tabelnya juga. Judul tabelnya semua di blok. Ini berapa halaman? 8 kan? Kalau dibuat satu paragraf, jadi berapa nanti? Jadi 7, Pak. 7. Jadi 7. Ya, ya Pak. Itu cukup 7 ya. Bagus. Coba ambil yang awal, diulangi dari yang awal. Yes. Ini, Pak. Bagus. Ini kenapa? Yang tahapan ini kok miring ya hurufnya ini? Beda. Nah. Oke ya, udah. Itu kegiatan 1. Iya. Tahapannya coba lihat berapa. Tahapannya meminta izin dan persetujuan, terus mencari referensi. Coba ini dirapatkan. Tahapan 2 dan tahapan 3 coba dirapatkan. Sudah, Pak. Ini. Jadi tahapan 2-nya jadi naik ke atas. Oke. Tahapan 2 mencari referensi, tahapan 3 melakukan konsultasi, tahapan 4 melaporkan hasil pembuatan SOP. Oke. Ini kayaknya masih bisa dirapatkan nih. Iya, Pak, nanti diedit lagi. Ya, edit lagi. Mudah-mudahan bisa berkurang halamannya. Terus? Kemudian ini kegiatan yang kedua yaitu membuat media edukasi dalam bentuk poster dan video. Tahapan yang pertama membuat desain poster dan mencetak poster. Keterkaitannya akuntabilitas, poster harus terlihat jelas, nasionalisme bekerja sama dengan teman sejawat dalam pembuatan poster, anti korupsinya dalam mencetak poster harus sesuai dengan desain yang sudah ditentukan, manajemen ASN-nya pembuatan poster dilakukan dengan cermat dan teliti, pelayanan publiknya dengan adanya poster. Untuk bahan tayang itu bisa menggunakan PPT, PowerPoint, atau bisa menggunakan PDF. Ya, bebas. Ya, baik, Pak. Untuk diberikan besok, Pak, PDF atau PowerPoint, Pak? PDF boleh, PPT boleh. Sepakatinya gimana? PowerPoint aja ya? PowerPoint aja boleh, Pak. Pak, iya, Pak. Siap, Pak. Besok siang paling lambat ya. Kalau hari ini Fitri sudah selesai, silakan kirimnya sekarang. Ya. Pak. Mau dicek lagi, Pak. Ya. Oke, Larasati sudah selesai? Ini Pak, untuk laporannya tinggal bab 4, Pak. Kalau untuk PPT-nya saya belum bikin, Pak. PPT-nya bahan tayang sudah ada yang dibuat? Belum, Pak. Belum. Ya, belum, Pak. Kalau Anggit gimana? Sama, Pak. PPT-nya belum bikin. PPT-nya belum bikin. Oke. Coba Anggit yang ininya, yang apa? Word-nya, yang rancangan atau yang matriknya. Coba seperti apa? Coba. Seperti apa? Ya. Jelaskan. Iya. Itu masih merah warnanya. Iya. Dihitung dulu ya. Baca. Ini matriksnya, Pak.
Jadi yang pertama kegiatannya kan membuat buku data nomor telepon pasien suspek TB. Nah, saya namainnya BTS ya Pak, buku telepon suspek TB. Terus tahapannya ada membuat konsep buku data nomor telepon. Outputnya terlaksananya konsultasi dan disetujuinya konsep. Keterkaitan dengan mata pelatihan, etika publik, akuntabel, komitmen mutu, komunikasi dan profesional, pelayanan publiknya kesopanan. Tahapan yang ketiga, sosialisasi dengan rekan kerja agar memberikan informasi lewat media WA, SMS, dan telepon. Hasilnya terlaksananya sosialisasi dengan rekan kerja agar memberikan informasi lewat media WA, SMS, dan telepon. Keterkaitan dengan mata pelatihannya, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, kerjasama, dan komitmen mutu, komunikasi, dan profesional. Tahapan kegiatan yang keempat, mengirimkan pesan singkat lewat WA atau SMS kepada pasien suspek TB yang melakukan pemeriksaan TCM. Keterkaitan dengan mata pelatihannya, komitmen mutu, komunikasi, dan profesional, pelayanan publiknya kesopanan dan kemudahan akses. Terus tahapan yang ketiga ada melakukan penyuluhan menggunakan poster dan leaflet. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat konsep penyuluhan. Outputnya tersedianya konsep penyuluhan. Keterkaitan dengan mata pelatihan, akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, komitmen mutu, inovatif, efektif, dan efisien, anti korupsinya kerja keras. Tahapan kegiatan yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait konsep penyuluhan. Outputnya terlaksananya konsultasi dan disetujuinya konsep penyuluhan. Keterkaitan dengan mata pelatihannya, etika publik, akuntabel, komitmen mutunya, komunikasi dan profesional, pelayanan publiknya kesopanan. Nah, tahapan kegiatan yang ketiga, membuat desain poster penyuluhan dan leaflet. Kecil, Oke. Cukup. Coba bisa jelaskan nggak jadwalnya? Seperti apa? Jadwal. Ini kan dari tanggal 12 Juli sampai 18 Agustus ya Pak. Ini nanti di tanggal 12-nya mulai bikin konsep buku data. Terus tanggal 13-nya nanti bikin konsep buat memberikan informasi lewat media WA. Pak, mau tanya. Enggak. Tadi kan di jadwal itu kan kita harus masukin membuat rancangan aktualisasi ya Pak di kegiatan. Tapi di matriks kegiatannya itu kita masukin juga atau nggak usah ya Pak? Coba yang ini Larasati ya? Desi Pak. Oh Desi. Desi, coba yang tadi Desi gimana? Kalau tadi kan matriksnya Desi nggak dimasukin yang jadi terakhir kegiatannya cuma sosialisasi aja Pak. Tapi di jadwal kan Desi belum bikin. Itu di matriksnya nanti rancangan aktualisasi kita masukin kegiatan atau enggak ya Pak? Di metriknya enggak, kalau di metriknya. Oh enggak. Hmm. Oh ya baik Pak, terima kasih. Di jadwalnya aja. Oh, di jadwalnya aja. Oke, coba yang Fitri gimana? Di bab Ya Kak, di bab 3-nya. 3-nya saya bentar Kak. Ini Pak bab 3-nya kasih dahulu dengan mentor dan unit kerja, kemudian hasil outputnya di sini mendapatkan arahan,
masukan dan saran dari mentor dan juga rekan unit kerja. Di sini keterkaitannya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan juga WOG. Ini ada visi misi, kontribusi visi misinya dari kegiatan sorti dan pengelompokan ini, yaitu diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan, dan untuk nilai organisasinya di sini profesional, transparan, dan mandiri. Tahapan kegiatan yang kedua membuat form checklist-nya, Pak, dari hasil konsultasi terkait dokumen yang masuk ke ya. Ini bisa jadi contoh ya. Tadi yang terakhir siapa tadi? Desi, Anggit ya. Yang Anggit mungkin nanti bisa direvisi seperti ini kurang lebihnya ya. Bisa jadi memang misalkan ya, contoh kegiatan 1 ini kan 12 sampai 16. Ya. Bisa juga nanti di kegiatan 2 dia dimulai di tanggal 16-nya. Atau memang lebih amannya setelah selesai di kegiatan nomor 1. Gitu. Jadi kalau orang Sunda bilang tuh ngaguluyur ya, Anggit, tahapannya jelas ya, gitu. Nah, kemudian juga di sini kan udah masuk tuh evaluasi dan pembuatan laporan. Enggak menyesuaikan kebutuhan. Ya. Apakah 5 hari, 3 hari? Kalau 3 hari nggak mungkin ya, minimal mungkin 4-5 hari lah. Gitu. Ya, nanti silakan nanti yang Fitri di-share ya ke teman-teman ya seperti ini. Ya, Pak. Baik, Pak. Bagi ilmunya Fitri ke teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang perlu ya tinggal nanti diadopsi dari apa yang telah dibuat oleh